Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi, salam sehat, dan kita semua bersyukur hari ini kita kembali boleh ditemani oleh sabda Tuhan yang senantiasa akan menerangi perjalanan hidup kita dalam menghayati iman kita, juga dalam menghayati kegiatan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 21 Agustus 2021, peringatan wajib Santo Pius ke-10, seorang paus. Hari ini kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, baik kalau kita mengingat kemarin sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa hukum pertama dan utama itu adalah mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap jiwa usaha kita semua. Tapi juga dikatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Yesus memperdalam kembali ajarannya kepada kita tentang cinta kasih ini, yaitu bahwa Yesus ini mengecam kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya tahu mengajarkan Taurat Musa namun tidak melakukannya secara nyata. Nah, mereka meletakkan beban yang berat kepada umat. Jadi virus kemunafikan ini, ya, kita juga tidak steril dari hal-hal seperti itu ya dalam kehidupan kita. Maka sekarang hari ini Yesus secara khusus itu mengajarkan murid-muridnya, dan itu juga berarti mengajar kepada kita semua. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Nah, apa artinya mengatakan menduduki kursi Musa? Nah, kita kembali ke perjanjian lama. Siapakah Musa itu? Nah, Musa adalah orang pilihan Allah yang diberi perutusan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan memang Musa lah yang juga menuntun mereka
melalui berbagai macam hal ya, menjadi perpanjangan mulut dan tangan Tuhan. Musa itu harusnya menghantar mereka semua kepada Allah supaya percaya kepada Allah. Nah, jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti itu. Fungsinya harusnya menghantar mereka semua kepada Allah dan juga mengajar mereka untuk taat kepada aturan dan juga perintah dari Tuhan. Namun apa yang menjadi kenyataannya? Ya, tidaklah demikian. Maka Yesus mengatakan, ya, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan perintah-perintahnya, ya tentulah apa yang mereka ajarkan itu perlulah kita lakukan, kita turuti. Tapi Yesus di dalam perikop Injil hari ini paling tidak ada kata yang mendapat penekanan, yaitu ada 4 kali dikatakan janganlah. Janganlah ini untuk menggambarkan ya kontradiktif antara kemunafikan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Yesus mengatakan yang pertama, janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Ya, itu tadi ya, mereka itu sudah mengajarkannya, tapi mereka sendiri tidak menghayatinya di dalam perilaku kehidupan mereka. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi di sini kita sebagai orang beriman ya praksisnya itu kalau kita tahu banyak aturan-aturan perintah ya jangan hanya kita tahu saja, tetapi juga perlu kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran seperti itu yang kemunafikan itu digambarkan oleh Yesus sangat bagus ya di dalam Injil tadi ya. Mereka itu mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Jadi ini hanya untuk pamer-pamer saja ya. Dan mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang ya. Seolah-olah dengan begitu itu mereka sudah melaksanakan perintah Tuhan. Mereka juga ini suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Nah, melihat kenyataan itu, Yesus menambahkan ajaran yang kedua ya, kamu ya jangan seperti itu ya. Ada jangan yang kedua, janganlah kamu disebut rabi. Ya, kenapa? Ya karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Nah, seringkali kita juga kan menempatkan ini ya, kalau rabi itu kan guru ya, itu kita seolah-olah itu mau menggurui dan lain sebagainya ya. Nah, kita juga tidak boleh demikian. Yesus mengajar kepada kita, kita ini semua saudara, jadi kita juga tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Yang ketiga, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang ada di sorga. Dan juga janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, jadi ajaran Yesus hari ini itu mengingatkan kepada kita semua akan bahaya-bahaya kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan beriman dan kehidupan konkret kita dalam menghayati kehidupan kita ini. Jadi kesimpulannya di bagian akhir Yesus mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan Yesus mengingatkan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, kita semua diingatkan akan virus kemunafikan. Kita harus menghayati hidup itu secara otentik. Apa yang kita imani, yaitu yang kita laksanakan, bukan sekedar hanya untuk pamer atau ya mementingkan penampilan dan lain sebagainya, atau show diri sendiri, enggak. Tapi orang yang sungguh beriman adalah
orang yang sungguh menghayati apa yang diajarkan dan dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang otentik, menjadi pribadi yang asli, dan itulah sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah boleh melayani satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.